Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama channel kakak. Dan di video kali ini kakak akan membahas terkait keraguan dari teman-teman apa aja yang mungkin menjadi kendala sampai saat ini. Wajah tanpa kusam? Gue punya solusinya. Bukan cuma body care, Scarlett Whitening juga mempunyai produk face care yang terdiri dari facial wash, serum, dan krim. Setelah 3 minggu pemakaian, gue ngerasa kulit gue itu jauh lebih seger, sehat, dan bersih banget rasanya. Serum dan krimnya ini terdiri dari 2 series, yaitu Brightly Ever After series dan Acne series. Saat ini gue sedang pakai Brightly Ever After series karena kulit wajah gue sedang normal. Tapi kalau kalian sedang berjerawat, kalian bisa menggunakan Acne series ya teman-teman. Untuk Scarlett Whitening Facial Wash mengandung glutathione, rose petal, vitamin E, dan aloe vera. Untuk teksturnya sendiri, gel ini lembut banget, wanginya enak, wangi manis, ada bunga-bunganya gitu, kalian bisa lihat sendiri deh. Manfaat dari menggunakan facial wash ini meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit, memberikan pelindungan dari radikal bebas, melembabkan wajah, mencerahkan kulit, menenangkan kulit, mengatasi peradangan, menyegarkan kulit, serta menghaluskan kulit wajah. Nah, yang ini adalah Brightly Ever After Serum. Active ingredient, phyto whitening, glutathione, niacinamide, vitamin C, dan lavender water. Teksturnya mudah meresap dan wanginya manis gitu. Kandungan di dalamnya dapat mencerahkan wajah, menghilangkan noda hitam di wajah, kayak pigmentasi, flek bekas jerawat dan luka, mengecilkan pori-pori, mengimprovisasi warna kulit, menghaluskan kerutan dan juga garis-garis yang ada di kulit, menutrisi dan melembabkan kulit, bikin calm, melembutkan kulit jadi lebih rileks dan cerah sebagai antioksidan dan anti pollution. Cara penggunaannya gampang banget. Aplikasikan aja 2-3 tetes serum, pijat secara merata ke bagian wajah, biarkan serum meresap dengan sempurna sebelum lanjut ke rangkaian skincare lainnya. Untuk rangkaian yang ketiga adalah Scarlett Whitening Cream. Dan yang mau gue pakai adalah Brightly Ever After Cream Day. Kandungan di dalamnya adalah glutathione, rainbow algae, rosehip oil, orway, triceramide, dan aqua peptide glow. Manfaatnya adalah sebagai antioksidan dan bikin kulit kamu jadi lebih cerah dan warna kulit lebih merata, mengurangi ketidaksempurnaan pigmen, kaya akan asam lemak esensial, dan antioksidan untuk penyembuhan luka, mengencangkan pori-pori, melembabkan wajah, dan mencegah penuaan dini, dan bikin kulit lebih bersinar teman-teman. Pakai Brightly Ever After Cream Day pada wajah yang bersih dan kering, atau setelah pemakaian serum. Pijat lembut sampai merata ya teman-teman. Dan yang terakhir ada Brightly Ever After Cream Night teman-teman. Kandungan di dalamnya adalah glutathione, niacinamide, natural vitamin C, hexapeptide, green caviar, porway, aqua peptide glow. Karena ini masih siang, jadi gue cuma pakai facial wash, serum, dan Brightly Ever After Cream Day aja teman-teman. Cara pemakaiannya sama aja. Pakai Brightly Ever After Cream Night pada wajah yang bersih dan kering atau setelah pemakaian serum ya teman-teman. Dan pijat lembut sampai merata. Ini tuh enak banget karena lembut banget di wajah tuh nggak berat teman-teman. Ini tuh penting banget bagi kalian yang mempunyai masalah-masalah pada wajah kalian. Apalagi kalau teman-teman itu makainya secara rutin dan konsisten ya. Itu hasilnya pasti bagus. Karena gue aja cuma pakai selama 3 minggu itu hasilnya udah kelihatan banget. Muka gue tambah lebih glowing, bersih, dan juga cerah pastinya. Jadi semua produknya ini sudah BPOM teman-teman, jadi sudah pasti aman ya. Dan satu lagi nih, harga masing-masing produknya itu cuma 75.000 aja teman-teman. Murah banget kan? Cus beli sekarang juga. Nunggu apa lagi? Mohon maaf sebelumnya jika teman-teman merasa kurang nyaman karena ini posisinya ada di kosan kakak sendiri. Ya begini adanya. Tetapi untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Yang pasti kalau kalian sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan masuk ke perguruan tinggi kedinasan yang kalian inginkan. Setelah kakak buat pernyataan di YouTube maupun di Instagram, itu banyak banget teman-teman yang merasa ragu ternyata.
merasa ragu di dalam dirinya terkait hal-hal yang sudah teman-teman jalani dan atau teman-teman sudah lakukan. Dimana keraguan itu ragamnya bermacam-macam sekali, ada yang mulai dari smapta, psikotes, wawancara, dan keraguan dari mungkin tidak transparannya hasil nanti, seperti itu. Mungkin di sini kakak akan sedikit membahas atau sedikit sharing kepada teman-teman semuanya. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa menjadi semangat lagi dan bisa membantu kalian untuk bisa tetap berjuang selama nanti akan diputuskannya kelulusan itu. Di Instagram sendiri, untuk yang bertanya terkait keraguannya, itu ada sekitar 300 pertanyaan. Itu banyak banget, kakak juga bingung harus baca yang mana. Untuk di YouTube, itu ada sekitar 81-91. Tapi intinya adalah, di balik keraguan itu, teman-teman semua masih punya yang namanya rasa percaya diri, di mana teman-teman yakin dan pasti bisa untuk melewati ujian ini. Misalnya, kakak bacakan aja dari Farlan Al-Qadri. Ya Allah, hamba berserah diri kepadamu, berharap hasil yang akan terjadi, hamba sudah berusaha, selanjutnya hamba hanya bisa beribadah dan berdoa kepadamu. Semoga kabar baik bulan ini dan semoga rezeki tahun ini, amin. Jadi banyak juga motivasi-motivasi yang bisa menjadikan sebagai acuan teman-teman semua yang tadinya ragu menjadi lebih baik lagi dan lebih semangat lagi pasti. Jadi suatu keraguan itu hal wajar sekali teman-teman, sangat wajar yang akan selalu dirasakan oleh umat manusia pastinya. Tetapi keraguan itu sebisa mungkin harus kita minimalisir agar tidak jadi mindset yang jelek teman-teman. Karena apa? Kalau sudah membentuk suatu mindset di dalam pikiran kita, suatu yang buruk tadi, itu takutnya terjadi dan bisa aja menimbulkan hal buruk kepada kalian teman-teman. Makanya kakak selalu menyarankan kalian agar tetap optimis. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa, dan jangan lupa berdoa pasti. Oke, kakak mau bahas yang terkait psikotes dulu teman-teman ya. Mungkin dari sebagian teman-teman masih kaget, kok psikotesnya susah, lumayan susah, kok banyak, kok lama, dan lain-lain. Itulah bentuk dari psikotes teman-teman. Kalau dulu di offline itu sekitar setengah hari kalian harus mengerjakan tes psikotes itu dengan soal yang banyak. Nah, tujuan dari psikotes itu untuk mengetahui kemampuan, cara bergaya kalian, sosial kalian, cara bekerja kalian, dan perkembangan kalian. Itulah fungsi dari psikotes yang dilakukan. Nah, kembali lagi, jika kalian merasa susah, dan ini tuh di luar ekspektasi yang saya belajar gitu loh kak, itu sangat wajar sekali karena psikotes itu memang harus didasari dengan latihan soal terus-menerus seperti SKD teman-teman. Jadi yang nggak semuanya langsung bisa di psikotes itu. Nah, penilaiannya adalah sesuai dari pihak ketiga, karena psikotes ini dilakukan oleh pihak ketiga. Istilahnya Kementerian Perhubungan meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk menyelenggarakan psikotes. Nanti hasilnya akan diberikan kepada Kemenhub, ibaratnya seperti itu teman-teman. Nah, dari rekomendasi pihak ketiga ini, mana nih yang sesuai, nanti dipilih sama tim Kemenhub gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi memang untuk nilai hasil psikotesnya itu berdasarkan kemampuan masing-masing teman-teman, kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya terkait kesemaptaan. Nah, kesemaptaan ini banyak banget yang kakak dapat info dan kabar dari teman-teman semuanya. Kak, saya larinya cuma dapat 4. Kak, saya push up-nya cuma dapat 20. Kak, saya sit up-nya cuma dapat 30, di bawah 30. Itu banyak banget, teman-teman. Nah, kembali lagi, jangan jadikan acuan semapta ini sebagai apa ya? Sebagai kegagalan kalian murni gitu. Enggak, karena mungkin aja dari semapta ini teman-teman ada lagi kesalahan-kesalahan yang fatal lainnya, ibaratnya seperti itu. Kakak kan pernah bilang, untuk yang sekarang ini agak lebih beruntung karena 4 tes langsung dijadikan pantuhir, ibaratnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak yang namanya sistem gugur langsung seperti itu. Jadi memang teman-teman dikasih kesempatan untuk melakukan semua tesnya dulu, baru nanti ada penilaian akhirnya seperti itu. Itu adalah salah satu yang mungkin bisa kakak bilang beruntung karena teman-teman masih bisa menjalani tes itu semuanya. Dan ini pun bisa dijadikan pengalaman untuk tahun depannya. Kayak gitu teman-teman. Setidaknya semisalkan kalian gagal, amit-amit ya, kalian punya pengalaman untuk bekal nanti tahun depan, seperti itu. Kembali lagi, samapta juga perlu dilakukan dengan cara rutin teman-teman. Gak bisa kalian mau hari semapta
ibaratnya cuma 3 hari, 4 hari, seminggu gitu. Perlu latihan yang rutin untuk menstabilkan, menormalkan, menyesuaikan daya tahan tubuh kalian untuk nanti untuk nanti semapta teman-teman. Jadi nggak bisa yang cuma sehari 2 hari kalian olahraga, ya nanti hasilnya akan minimal kayak gitu, tidak maksimal. Nah, sekarang kakak akan membahas yang terkait wawancara teman-teman. Nah, di sini banyak juga tadi teman-teman, kak wawancaranya kok, wawancaranya susah, kok dia galak, kok dia tegas dan lain-lain. Oke, jadi kakak sampaikan di wawancaranya itu bukan galak teman-teman, tapi tegas. Dimana tegasnya ini untuk menilai teman-teman lembek atau tidak, kurang lebih seperti itu, lembek atau tidak. Misalkan kamu baru digertak aja, kamu udah down gitu, udah jatuh mentalnya. Kamu baru disenggol sedikit, kamu sudah nangis, ibaratnya seperti itu. Nah, jiwa taruna itu memang perlu memiliki jiwa mental yang kuat. Dimarahi, siap mengaku salah, tidak bisa, siap mengaku tidak bisa. Seperti itu teman-teman. Jadi memang harus punya mental yang kuat, bukan marah teman-teman ya. Bukan galak. Nah, selanjutnya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kok beda sih sama kisi-kisi yang sudah dikasih, itu dia. Memang, kembali lagi, tergantung pewawancara siapa orang tersebut. Berbeda-beda karakter, pasti berbeda juga pertanyaannya, teman-teman. Kayak gitu. Tetapi tetap membahas terkait, kamu mau ngapain sih sekolah di sini tujuannya? Kayak gitu loh. Latar belakangnya kamu harus tahu. Kamu juga harus tahu berapa biaya kalau kamu masuk ke sini nanti. Kamu siap tidak dengan biaya segini? Siapa yang nanti membantu kamu ketika kamu kesulitan untuk membayar bulanan di sini? Jadi memang beda-beda, tapi kembali lagi gitu loh. Kalau kalian dapat pewawancara yang enak, pasti enak juga gitu loh. Ada juga yang coba sharing ke kakak, kak, saya ditanya bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa jawab. Nah, pertanyaannya kenapa kamu ditanya bahasa Inggris? Apakah kamu pernah mencantumkan di latar belakang kalian terkait bahasa Inggris, ataupun kalian mengaku bisa melakukan bahasa Inggris, atau memang dari pengajarnya ingin tahu ini orang bisa atau tidak? Karena untuk masuk ke sini nantinya akan ada banyak pelajar bahasa Inggris, takutnya dia tidak bisa mengikuti teman-teman seperti itu. Anggaplah kayak di penerbangan yang sering menggunakan bahasa Inggris itu adalah ATC ya teman-teman. Teman-teman harus bisa bahasa Inggris, nanti ada tesnya lagi juga terkait dapat license-nya, dan banyak lagi, terutama di STIP juga perlu bahasa Inggris juga, kurang lebih seperti itu. Jadi beda pewawancara, beda juga kriteria pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau kalian mau bertanya, kak, kenapa sih nggak transparan terkait nilai-nilai tersebut, kayak gitu? Jujur kakak juga belum tahu, kakak juga tidak bisa menjawab, tidak bisa ngasih jawaban yang valid kayak gitu, karena itu kan kembali lagi ke pihak yang bersangkutan, ibaratnya segitu. Kakak di sini hanya sebagai sharing, sebagai apa ya, memberikan pengalaman kakak dan teman-teman kakak ya, taruna-taruna lainnya kepada kalian kayak gitu. Kakak tidak bisa memutuskan harus terbuka dan lain-lain gitu. Karena terkait samapta, ibaratnya samapta dan psikotes wawancara itu kan rekomendasi jatuhnya kan. Rekomendasi nih, anak ini ternyata sesuai, anak ini ternyata cocok gitu. Mungkin seperti itu. Jadi makanya mungkin tidak dikeluarin. Mungkin ya, kakak juga tidak tahu. Tapi kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa, dan semoga juga ini akan dilaksanakan setransparan mungkin teman-teman ya. Kalau kakak pribadi, kakak percaya ini akan dilakukan secara transparan. Karena, kenapa? Nah ini pertanyaannya. Kalau kalian daftar di STD ibaratnya nih, itu kan dari CPNS semua, lulusannya CPNS semua, PNS semuanya ya. Jadi pasti daerah, kampus pun memilih yang terbaik teman-teman. Pasti memilih yang terbaik. Karena apa? Kalau dia tidak terbaik, ibaratnya dia tidak terbaik nih, tapi dia masuk gitu ibaratnya. Rugi pemerintah, rugi daerah yang sudah membiayakan untuk orang yang tidak baik, yang nantinya akan menyusahkan di kampusnya, yang nantinya akan ketinggalan kelas, yang nantinya akan banyak membuat susah gitu loh. Jadi amat sangat rugi, pemerintah sudah membayar kalian, sudah menanggung kalian, tapi kalau kaliannya itu kurang bagus, tidak bagus bahkan kayak gitu. Jadi kakak yakin ketika nanti hasilnya keluar itu adalah orang-orang pilihan, di mana teman-teman semua yang terbaik dari yang terbaik. Jadi semuanya tetap tenang, tetap calm, semua masih ada waktunya, tinggal berdoa, berusaha,
tetap berbakti sama orang tua itu penting banget teman-teman. Jangan sampai kalian lupa dengan hal itu. Kakak selalu mengharapkan dan mendoakan kalian untuk bisa lebih baik lagi, menjadi orang yang sukses, bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ada hakikatnya sebagai manusia, saling membantu, dan setinggi apapun kalian harus menjadi padi. Semakin dia tinggi, semakin dia merunduk kayak gitu. Jadi nggak boleh kalian harus merasa tinggi nantinya kalau kalian diterima, dan rasa sombong itu nggak boleh teman-teman. Tetap kalian harus rendah hati, karena orang yang rendah hati selalu dicintai oleh lingkungannya. Nah, kalau kalian bertanya, Kak, kapan untuk hasil pantuhirnya? Di sini sih kakak dapet screenshotan ya dari salah satu catar juga. Pengumuman kelulusannya itu antara tanggal 23 September sampai dengan 26 September teman-teman. Jadi masih ada waktu banget. Kalian harus tetap bersabar. Tetap kakak doakan yang terbaik buat kalian, dan semoga kalian bisa lulus semuanya. Semua dari orang-orang yang terbaik kayak gitu. Mungkin dari kakak itu aja teman-teman. Semoga apa yang kakak sampaikan, informasi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Maaf kakak omongnya terlalu lama, terlalu panjang. Tapi kakak yakin, apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian berikan kepada tes ini, insya Allah itulah yang terbaik buat teman-teman semuanya. Kakak yakin pasti teman-teman bisa dan lulus, banyak yang lulus. Semoga kalian bisa menjadi orang yang sukses dan membanggakan orang tua pastinya. Silahkan kalian memberikan komentar kalian di bawah, penyemangat diri kalian di komentar kalian, di komentar kakak pastinya, supaya kalian bisa lebih semangat, dan teman-teman yang membacanya pun sebagai doa buat dirinya dan orang lain seperti itu. Sebanyak mungkin komen di bawah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya. Kakak doakan kalian selalu dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk sekolah tinggi kedinasan yang kalian inginkan. Itu aja dari kakak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nanti kita akan buat video-video selanjutnya untuk kalian. Mungkin itu aja. See you next time.